Biasa karena ini cerita udah lama ada di MD dan udah lama juga kami diskusikan dengan Ubi, akhirnya dengan penulisannya Ubi decide to write the story dan menyutradarai, jadi kami udah excited gitu. Udah bulan yang lalu, jadi kita ada waktu di post sesuai hasilnya supaya hasilnya bisa maksimal, dan Anda sendiri tadi udah saksikan film ini dan kami sangat bangga dengan produknya, dengan mutunya, kualitasnya film Sorop. Pak, tapi seberapa yakin film bergenre horor ini akan tetap bisa booming kalau tahun 2024 kan banyak banget Pak? Betul, kalau saya lihat gini, saya dari dulu pun juga dari KKN selalu ditanya apa film genre horror akan berjalan, menurut saya tetap iya, asal kita bisa jaga mutu dan pasti storytelling yang lebih baru lagi, nggak mengulang-ulangi apa yang ada, jangan follow the storytelling, tapi kita bisa inovatif dan sesuatu yang baru. Dan menurut saya di film Sorop ini sangat ada elemen-elemen itu. Jadi saya pribadi sangat optimis dengan kualitasnya, dengan ya saya harapkan dan saya percaya bisa kontribusi kepada box office. Pak, kira-kira ada kesulitan sendiri nggak sih waktu bermain film ini, membuat film ini? Membuat film Bisa lebih dijawab. Pak Upi mungkin kesulitan. Kalau kesulitan sih sebenarnya karena persiapan kita udah matang banget ya, kesulitan berarti itu nggak ada, tapi paling cuaca aja sih sebenarnya. Kalau yang overall semuanya pemain kita punya persiapan yang cukup, nggak ada kesulitan yang berarti. Kalau dari teman-teman sendiri seperti apa mungkin terkait dengan kesulitan apa yang dihadapi ketika mungkin main di film Sorop, apalagi ini dalam tanda kutip rumahnya rumah tua, lokasinya juga menyeramkan, itu gimana? Sebenarnya mungkin bukan kesulitan tapi lebih ke apa ya, challenge kali ya dalam memainkan Hanif atau peran sebagai Hanif di film Sorop ini. Mungkin lebih ke apa ya, yang simpel tuh sebenarnya lebih ke bahasa, karena di sini menggunakan dialek Jawa dan saya bukan orang Jawa, jadi itu jadi challenge tersendiri dan pastinya seru karena pastinya sebagai aktor pengennya terus ada challenge baru dalam setiap project, jadi seru sih itu Pak. Tapi sempat ngalamin gak sih ketika mungkin syuting ngalamin hal-hal dalam tanda kutip bisnis gitu? Ya ini film, ini kan set rumahnya sudah dibangun sejak tahun 1800 ya. Jadi kira-kira pastinya banyak hal yang lain juga yang ada di dalam rumah itu. Jadi cuman karena kita juga persiapan dan niatnya baik, jadi alhamdulillah semuanya lancar. Kalau dari katanya sendiri, udah lama belum mempelajari bahasa Jawa gitu? Kan mengatasnya gimana? Sebenarnya akhirnya aku ada accent coach sendiri, jadi di luar reading dan lain-lain aku menggunakan itu, jadi ada teknik-teknik tertentu yang metode tertentu yang dipakai untuk untuk bisa livable dan dalam waktu yang cukup. Pak Manoj dan Kak Ubi, jadi kan filmnya tuh kayaknya memang sengaja membuat penasaran. Mungkin ada begitu, karena memang ini karena diadaptasi dari cerita yang berbeda, tuntas dibuat seperti itu, atau memang ada teknik lain atau mungkin punya nilai gitu. Sebenarnya sih nggak ada hubungannya karena brandnya nggak selesai ya, karena memang ketika kita bikin film sebenarnya itu endingnya memang endingnya sebelumnya ya, endingnya memang udah sama seperti brand yang di Simple bikin, maksudnya hasil diskusi kita. Cuma memang menariknya ketika di akhir kan masalah spoiler. Pokoknya itu kan kalau kamu lihat endingnya itu kan nggak umum kan, iya kan nggak umum kayak film horor pada umumnya. Kalau pada umumnya kan pasti udah ada bye damai kan. Jadi memang Kita apa kasih sengaja penawaran yang berbeda sengaja dan membuat terbuka. penasaran ya sih? Iya. Berarti ada kesempatan buat Pak Manoj untuk bikin yang keduanya gitu Pak? Ya, kalau saya lihat kita punya potensi, ceritanya memang terbuka, why not? Tapi bukan sesuatu film laku kita bikin, harus ada dasarnya. Karena cerita di MD juga banyak, dan sebagai sutradara juga mau yang challenging, saya ngerti. Saya pun mau sesuatu yang baru lagi. Jadi kalaupun ada potensi sequel, let's see. Karena kita nggak selalu buat ini harus jadi sequel ya. Kita nggak mau over PD juga, terlalu yakin harus. Yang penting karyanya harus terbaik
semaksimal mungkin, nggak asal buat film kayak mau cari duit. Box office penting, sangat-sangat penting, prioritasnya itu, karena nggak box office juga nggak kontribusi kepada industri. Dan balik lagi yang penting karya dan ceritanya bisa. Kalau ngomong apa, nggak tahu ya. Apa jadi lebih ke sana. Mungkin bisa diceritain nggak ada referensi-referensi film atau mungkin film yang kan kalau menurut saya itu secara visual Kalau referensi kayaknya nggak ada ya, tapi mungkin kalau misalnya dilihat ada nggak apa dari film itu yang mewakili referensi film apa gitu, ada nggak? Tapi itu masih sama nggak sih dengan alur si kontennya sendiri ketika mungkin bikin di Jadi gini kan, kalau di thread itu atau Twitter itu kan Superman bikin ceritanya itu ya untuk kebutuhan pembacanya kan, jadi banyak horornya karena pasti pembacanya itunya kan. Nah kita sekarang gimana menjalin supaya ceritanya juga kuat, karena kalau dari Twitternya mungkin secara karakterisasi motivasinya tuh mungkin masih ada yang lemah gitu kan, tapi horornya kuat. Nah di sini kita berusaha untuk kuatin story-nya. Karena sekarang MD kayaknya lagi di mana nih, banyak film horor segala macam. Nah, sekarang sama menggandeng Mbak Upi sendiri. Nah, itu Mbak Upi kan bukan dari genre spesialis horor ya. Gimana Pak untuk kolaborasinya sendiri? Jadi gini, MD memang banyak horor, tapi kan bukan berarti hanya horor. Kami coba balance semaksimal mungkin, genre-genre lain juga diterima. Saya paling anti kalau satu genre horor doang. Semaksimal mungkin kita mau create, tapi ya memang horor jadi sesuatu yang diterima dan kita salah satu alinea membuat film horor, jadi kenapa enggak? Dan di sini kolaborasi dengan Upi sih memang dari dulu pengen bikin film horor, dan saya senang sama Upi ini kali dia juga mau banget, betul kan? I can say you really want it. Jadi Upi sangat mau bikin film horor ini dari Simple Man, excited. Jadi kami ini juga jadi it's win-win gitu loh. Saya nggak mau kita approach atau karena cerita kita membuat film ini, itu yang jadi menarik bagi saya. Bukan gue mau sutradara yang terbaik, tapi kayak maksa. Kalau di sini nggak ada pemaksaan, lebih kita sama-sama mau membuat karya horor yang beda. Dan di sini menarik dari Upi dari segi di awal kita juga banyak persepsinya harus jadi satu, mau bikin yang benar-benar benar-benar beda, horor yang mengerikan, persepsinya harus realitas. Jadi jangan lebay atau hanya menakut-nakuti, tapi serem, real, like ini believable banget. Nah itu jarang. Film horor yang ada banyak yang saya lihat hanya menakut-nakuti. Ini dari segi cerita tick box, dari segi realita tick box, dari segi kualitas tick box. Jadi banyak-banyak yang directionnya juga lihat ada elemen yang beda. Nah itu yang ditawarkan di film Sorop. Karena itu saya juga secara pribadi sangat excited terhadap film. Pak, yang menyedihkan sendiri kan belakangan film Indonesia sendiri sudah diterima oleh masyarakat, tapi ada segelintir oknum penonton yang mungkin ngerekam, kayak ada yang terakhir heboh, terus kemarin ada Sorop juga sendiri sempat ngalamin bahwa tiketnya digandakan sendiri. Tanggapannya seperti apa terkait dengan saya ini yang jadi problem ya. Kita mau lakukan strategi promosi jadi problem terhadap voucher diduplikasi lah, itu kan jadi problem gitu loh. Kita mau promosi sekarang duplikasi ya gimana? Ada apa-apa kan MD yang harus tanggung jawab, dan itu jadi jumlah besar yang nggak make sense. Jadi ya saya harapkan secara pihak yang tertentu lagi ngurus ini bisa bereskan dan jangan sampailah problem-problem ini terjadi, karena film Indonesia punya challenge yang sangat besar ya dari segi cerita, merangkul penonton film Indonesia untuk nonton ya, terus mempercaya. Jadi jangan hal-hal yang kayak voucher ini jadi duplikasi, create problem lah. Walaupun katanya cuma sebentar, cuma sedikit atau apalah. Ya, kita kan nggak tahu, saya tahunya nanti gimana. Coba deh. Ya Mbak Upi sendiri tanggapannya seperti apa? Mungkin maraknya pembajakan, terus ada yang kemarin sampai Sorop sendiri kena tiketnya digandakan vouchernya. Ya saya harap sih, ini kan pekerjaan seni, kita
kerja di sini juga udah luar biasa, banting tulang segala macam gitu ya, tolong dihargai juga gitu. Dan di sini kru yang bekerja tuh sampai ratusan gitu. Jadi saya berharap ya orang-orang di luar sana bisa menghargai kerja keras kita. Tapi berarti kecewa banget ya sebenarnya. Ya kecewa sih pastinya. Oke. Thank you Pak Mano.